Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepadanya. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada para sahabat dan semua pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, istiqomah mengikuti petunjuk-petunjuknya, hadis, sunnah, semuanya hingga ajal menjemput kita nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam bertakwa, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Bertakwa dan bertakwa, inilah adalah pesan sesama kita yang harus terus kita hidupkan agar benar-benar takwa ini menjadi sebaik-baik bekal bagi kita semua. Takwa ini benar-benar menjadi bekal terbaik kita menuju kehidupan yang abadi, kampung akhirat nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setiap kita tentu mengalami yang namanya ujian, yang mengalami namanya cobaan. Baik itu cobaan yang bentuknya fisik, cobaan yang bentuknya penyakit, maupun cobaan-cobaan yang non fisik. Jadi ada perkataan-perkataan tetangga, orang lain, teman, sahabat yang seringkali tidak mengenakan dan menjadi cobaan, atau kalau di istilah modern kita mengenal dengan bullying, perundungan. Yang ini bukan hanya fisik saja. Jadi kalau fisik berarti dia karena sakit hati kemudian tidak makan atau tidak nafsu makan, akhirnya berpengaruh pada fisiknya, padahal yang menjadi awal adalah batinnya. Karena yang diserang ketika seorang menjadi korban bullying adalah batinnya. Cobaan-cobaan itu baik itu dialami oleh individu, keluarga maupun kelompok, tentunya harus disikapi
oleh seorang muslim dengan sikap yang sebaik-baiknya, dengan sikap yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sebisa mungkin kita juga mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentang ujian ini tentu kita teringat dengan ayat dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menjadikan hidup dan mati. Kalau dalam ayat ini mati dan hidup. Jadi mati didahulukan karena mati menjadi pengingat kita semua bahwa kehidupan ini hanya sementara. Kehidupan ini mampir ngombe. Kehidupan ini hanyalah perjalanan. Kehidupan ini hanyalah permainan. Maka bagaimana kita bisa mengelola kehidupan ini ketika kita dipanggil oleh Allah, kita menjadikan kehidupan ini sebagai sarana kita untuk memperbanyak amal, sarana kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan kita hidup dan mati itu untuk menguji di antara kita siapa yang lebih baik, siapa yang paling baik amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Dan kriteria orang yang paling baik amalnya itu bisa jadi tidak kelihatan di antara kita secara kasat mata. Ya mungkin bisa saja kita melihat saudara kita ada yang setiap kali sholat ada di masjid. Tetapi bahwa sholat yang bersangkutan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau bagaimana kualitas sholat tersebut, tentunya hanya seorang hamba dan Allah yang mengetahui. Allah yang akan menghisap sholat hambanya. Maka jamaah rahimakumullah, kita tentu mengenal amalan-amalan yang menjadi penggerogot amal kebaikan. Jadi sifat-sifat karakter yang jahat yang itu bisa menggerogoti kebaikan-kebaikan kita. Dan bisa jadi kita tidak sadar, tidak karena juga tidak bermuhasabah, tidak introspeksi. Dan kebaikan seorang muslim itu sejatinya terus-menerus diperbaiki. Hari ini tentu harus lebih baik dari hari kemarin. Bagaimana kualitas kita, hubungan kita kepada Allah, interaksi kita dengan kitab Allah, tolabul ilmi kita. Ini menjadi introspeksi bagi kita semua agar kita benar-benar berislam dengan kafah. Dalam ayat lain disebutkan la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu benar-benar akan diuji pada hartamu dan dirimu, amwalikum wa anfusikum. Jadi harta itu adalah fitnah. Harta itu adalah fitnah apabila kita tidak bisa menempatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bisa menempatkan harta itu pada porsinya masing-masing. Kewajiban kita membayar zakat, kemudian berinfak, bersedekah, itu adalah yang akan menyucikan harta-harta kita. Maka sanggupkah kita melewati ujian dari yang namanya harta ini, dari yang namanya materi? Apakah kita sudah belajar untuk terus menyisihkan uang kita 2,5% meskipun secara nisab kita belum dikatakan muzaki.
Tetapi ketika kita sudah terbiasa, insya Allah ketika kita sudah mendapatkan level muzaki, kita sudah terbiasa. Sehingga berinfak dalam nominal 7 digit itu sudah biasa. Berbeda ketika orang tidak terbiasa, maka melepas uang 100.000 itu juga berat. Apalagi ketika di Idul Adha, ketika kita berkurban, bisakah kita kemudian berkorban, belajar berkorban, meskipun kita belum sanggup untuk mewujudkan diri kita sebagai pekorban? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah ujian bagi kita bahwa amwalikum wa anfusikum, hartamu dan dirimu. Dirimu berarti ya, jasad kita. Berarti jasad, bagaimana kita mengolah raga kita ini untuk kebaikan. Apakah kita berpuas diri hanya dengan melaksanakan sholat 5 waktu? Kemudian apakah kita berpuas diri pula dengan melaksanakan Shaum Ramadan hanya 1 bulan dalam 1 tahun? Maka harta dan juga jiwa kita adalah ujian. Kemudian apakah kita juga berpuas diri hanya dengan melaksanakan ibadah di masjid setiap Jumat saja, yang lainnya di rumah? Maka kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tingkatkan diri kita agar kita lebih dekat lagi dengan masjid, dengan Baitullah. Dimanapun kita berada, kita makmurkan musola, masjid, langgar, dan semacamnya tempat-tempat ibadah agar kita benar-benar terikat dengan Baitullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa tingkatan dari ujian hidup kita yang ini ada dalam hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah yang dikategorikan sahih menurut Al-Albani. Qultu ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an? Qala al-anbiya, thumma al-amsalu fal-amsalu, fayubtala rajulu ala hasabi dinih, fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqatu tulia ala hasabi dinih. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita banyak mendengar, banyak membaca di berita ataupun di sekitar kita bagaimana orang yang diberikan oleh Allah kecakapan agama, diberikan oleh Allah ilmu yang tinggi, itu tentu cobaannya tidak sama dengan orang yang biasa-biasa saja. Iman yang kuat tentu akan didatangkan setan yang lebih kuat. Agamanya lebih kuat akan didatangkan oleh Allah cobaan-cobaan yang lebih kuat. Begitu pula jika kadar agamanya seadanya atau
tidak tinggi-tinggi amat, maka juga yang didatangkan cukup setan-setan yang sesuai dengan kadar keimanannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Inna aidomal jazai ma'aidomil bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum wa man nadiya falahur rada wa man sakita falahus sahada. Sungguhnya besar pahala tergantung dengan besarnya ujian. Sungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia mengujinya. Siapa yang ridho dengan ujian itu, maka ia akan mendapatkan keberuntungannya. Dia akan mendapatkan keridhoannya. Dan siapa yang membenci, tidak suka dengan ujian itu, maka ia akan mendapatkan kemurkaannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abdurrahman bin Auf pernah menggambarkan betapa beratnya ujian yang dihadapi dari segi materi. Abtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid-dharra fasabarna, summa abtulina bis-sarra ba'dahu falam nasbir. Kami diuji dengan kesusahan-kesusahan ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami bersabar. Kemudian kami diuji dengan kesenangan-kesenangan setelah beliau wafat dan kami pun tidak dapat bersabar. Hadis riwayat Tirmidzi dan ini disahihkan oleh Albani. Inilah sejarah bahwa ketika kita tidak bersama atau ketika kita tidak ada yang mengingatkan, maka bisa jadi kita gagal dalam menghadapi ujian. Maka pentingnya kita untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan majelis-majelis ilmu, majelis taklim, halakoh-halakoh, agar kita semua diberikan kesempatan untuk fastabiqul khairat, diberikan kesempatan untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan di antara kita kaum muslimin, agar kita semua benar-benar mampu menghadapi ujian hidup ini, benar-benar mampu menghadapi segala bentuk fitnah di dunia ini, terlebih pada akhir-akhir ini yang tentunya semakin deras. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati segala macam fitnah dunia. Kita bisa melewati segala macam ujian hidup sehingga kita benar-benar diberikan oleh Allah kebaikan dalam hidup kita di dunia dan kita diberikan oleh Allah kebaikan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ya fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim alim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini tentunya khatib berpesan khususnya pada pribadi khatib dan pada jamaah semua. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, agar dengan bekal iman dan takwa itu kita
bisa benar-benar menghadapi segala macam cobaan kehidupan. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dalam Ali Imran ayat 186. Kemudian dalam hadis disebutkan, fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ard ma 'alaihi khati'ah. Ujian itu akan selalu menimpa seorang hamba sampai Allah membiarkannya berjalan di atas bumi dengan tidak memiliki dosa. Jamaah rahimakumullah. Dari hadis ini tentu ketika kita sebagai umat manusia, sebagai insan biasa yang tidak luput dari dosa, maka disitulah ternyata Allah senantiasa menguji kita. Dan Allah akan senantiasa menguji kita sampai kita berjalan di muka bumi dengan tidak melakukan atau tidak memiliki dosa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di jalannya. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk senantiasa bertaubat, memohon ampun kepadanya atas segala kekhilafan dan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita akhir kehidupan yang baik di dunia ini dengan predikat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma al jama'ana hada jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wala dada' fina wala ma'ana syaqiyyan wala mahruma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kulla minna lisanan shadiqan dzakiran wa qalban khashi'an muniban wa amalan shalihan zakiyan wa ilman nafi'an rafi'an wa imanan rasikhan thabitan wa yaqinan shadiqan khalisan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'izil islam wal muslimin wahid Allahumma sufufahum wazmi kalimatahum alal haq waksir syauqad dzalimin waqtu bisalam wal amn bil ibadika ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.